Oke, baik. Selamat pagi para mahasiswa. Pada minggu ini kita akan masuk ke materi lanjutan untuk mata kuliah Geometri Analitik, yaitu mengenai sistem koordinat kutub. Yang juga nanti akan dilanjutkan dengan bagaimana menggambar kurva dalam koordinat kutub. Mungkin di mata kuliah kalkulus juga sudah sempat dibahas, karena juga nanti saat Anda menghitung integral juga ada substitusi yang menggunakan transformasi dari koordinat kartesian ke koordinat kutub. Nah, untuk geometri juga sama, kita juga mengenal satu lagi sistem koordinat pada bidang dimensi 2 selain yang kita ketahui yang selama kita gunakan adalah koordinat kartesian. Namun kali ini ada satu lagi namanya koordinat kutub atau polar coordinates dalam bahasa Inggris. Nah, apa bedanya antara koordinat kartesius dengan koordinat kutub? Ya, kita punya defaultnya bidang dimensi 2 itu kita punya dua sumbu, yaitu sumbu X, sumbu horizontal, dan sumbu Y, sumbu vertikal. Lalu kita mendeskripsikan X, Y itu sebenarnya mendeskripsikan posisinya saat mengacu pada arah sumbu X dan arah sumbu Y. Jadi X kecil, Y kecil, X ini menyatakan seberapa jauh dia bergeser entah ke kanan ataupun ke kiri. Jadi arah horizontal. Jadi kalau misalkan dia X ini bernilai positif, maka dia arahnya ke kanan. Kalau negatif berarti dia ke kiri. Kalau nol berarti dia tetap tidak bergeser. Lalu yang Y itu menunjukkan pergerakan yang vertikal jadi ke atas atau ke bawah. Kalau Y-nya positif berarti dia arahnya ke atas. Kalau Y-nya negatif ke bawah. Kalau Y-nya nol berarti dia tidak ke atas maupun ke bawah. Dia tetap di sumbu X. Nah, di sini kalau misalkan katakanlah saya ambil contoh misalkan X-nya itu 3,4, berarti kan dia bergerak ke kanan sejauh 3 satuan dan ke bawah 4 satuan. Kalau itu X-nya 3, Y-nya -4. Kalau misalkan 1,7, berarti dia ke kanan 1 satuan, ke atas 7 satuan. Kalau misalkan -3,1, berarti dia ke kiri 3 satuan, ke atas 1 satuan. Jadi kita hanya punya pergerakan kanan kiri atau atas bawah. Kalau misalkan ini dianggap sebagai arah mata angin, seolah-olah ini hanya masalah barat timur atau utara selatan. Jadi misalkan ke barat berapa kilometer, lalu ke selatan berapa kilometer, semacam itu. Nah, tapi juga ada cara lain dalam mendeskripsikan suatu titik pada bidang dimensi 2, yaitu dengan menggunakan sistem koordinat kutub. Kalau saya punya sebuah titik di bidang dimensi 2, maka dia pasti punya jarak dengan titik 0,0. Atau lebih tepatnya saya bisa menciptakan suatu vektor arah dari 0,0 menuju ke titik tersebut, dan dia punya panjang. Di sini diberikan simbol R, seperti simbol radius jari-jari. Lalu vektor tersebut akan membentuk suatu sudut dengan sumbu koordinat. Nah, misalkan saja besarnya adalah theta. Nah, berarti X, Y ini sebenarnya dia dapat ditulis sebagai R, theta, di mana R itu adalah jaraknya X, Y dengan titik pusat, dan theta adalah sudut yang terbentuk terhadap sumbu X arah positif. Nah, jadi sebenarnya ini bukan lagi masalah ke kiri kanan atau atas bawah, tetapi R di sini adalah menyatakan jaraknya, dan theta itu menyatakan arahnya. Tentu saja supaya well defined, kita harus
punya patokan. Jarak terhadap apa? Jarak terhadap titik 0,0 yang merupakan titik pusat koordinat. Ya, jadi jarak jaraknya terhadap titik 0,0. Nah, lalu arahnya bagaimana? Untuk yang arah di sini kita berpatokan pada sumbu X yang arah positif. Nah, jadi kita harus punya defaultnya dulu. Nah, di sini sudut 0 derajat atau sudut 0 itu didefinisikan sebagai sebagai sumbu X yang arah positif. Dan kemudian arahnya itu diukur dengan menghitung besar sudut yang melawan arah jarum jam, ya, dengan arah melawan jarum jam. Jadi kalau misalkan arahnya tegak ke atas, ya itu berarti dia membentuk sudut 90 derajat dengan sumbu X arah positif. Kalau misalkan katakanlah dia arahnya ke arah kiri, ya, berarti dia membentuk sudut 180 derajat. Kalau arah ke bawah, dia membentuk sudut 270 derajat. Ya, jadi bagaimana ya kalau kita mendeskripsikannya? Data ini berarti apa? Nah, ini berarti diartikan sebagai besar sudut arah yang dihitung dari sumbu X arah positif dengan perputaran melawan arah jarum jam. Ya, saya harus membuat kata-katanya cukup detail, ya. Jadi itu besar sudut yang terbentuk ya antara vektor, ya, dari 0,0 ke S, Y. Tetapi saya menghitungnya dengan patokannya adalah saya menghitung dari sumbu X arah positif. Lalu saya menghitung besar sudutnya mengikuti arah perputaran melawan jarum jam. Ya. Atau ini disebut dengan counterclockwise. Jadi ya kalau saya buat ininya, ya, mungkin gambarannya ini berarti di sini 0 gitu, ya, 0. Jadi yang arah sumbu X positif itu 0. Kemudian saya buat arahnya melawan jarum jam, berarti sumbu Y ini menjadi pi/2 atau ini 90 derajat. Ya, 0 juga berarti 0 derajat, ya. Lalu yang arah ke kiri sumbu X negatif ini berarti menjadi pi atau 80 derajat. Yang arah ke bawah berarti menjadi 3pi/2 atau 270 derajat. Nah, satu putaran itu kan 2pi, ya, 360 derajat. Berarti 0 ini juga nanti akan sama dengan 2pi, ya. Ini juga sebenarnya akan sama dengan 2pi. Karena ini satu putaran utuh, ya, itu kembali lagi ke 0. Nah, jadi kita mendeskripsikan suatu titik bukan lagi dari dia ke kiri atau ke kanan, apakah dia ke bawah atau ke atas, tapi dari jarak dan arahnya. Nah, mengapa disebutnya dengan istilah kutub, koordinat kutub? Apa bedanya dengan kutub dari bumi, ya, kutub utara atau kutub selatan? Nah, mungkin kalau kita yang tidak tinggal di kutub, kita untuk menentukan koordinat, ya, bintang 7 itu kan sebenarnya dengan memanfaatkan sistem koordinat kartesian. Jadi arah ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan itu
berapa jaraknya, kan begitu ya. Apalagi kalau Anda orang Jogja, pasti Anda terbiasa untuk menentukan arah itu dengan utara selatan barat timur, bukan dengan belok kiri belok kanan gitu ya. Karena jalan di Jogja memang dibentuk seperti itu. Jadi kita misalkan dari satu tempat ke tempat yang lain, untuk ke timur berapa kilometer, lalu ke utara berapa kilometer, seperti itu. Itu cara kerjanya pada koordinat kartesian. Nah, bagaimana dengan koordinat kutub? Nah, Anda bayangkan kalau Anda tepat berada di titik kutub utara atau kutub selatan. Ya walaupun itu sulit ya, karena kan kutub utara kan lautan. Tapi bayangkan Anda berada tepat di titik kutub utara. Mana barat, mana timur? Anda berarti berdiri pada posisi tepat pada arah sumbu putar bumi. Nah, Anda nggak punya barat timur, ya kan? Kalau Anda di kutub, Anda tepat di kutubnya, gitu ya. Anda nggak punya barat timur. Anda hanya punya utara atas Anda atau selatan bawah Anda. Kalau Anda benar-benar tepat di titik kutub. Berarti kalau Anda mau menuju ke titik lain pada bumi, yang Anda bisa lakukan apa? Anda hanya menyebutkan Anda pergi sejauh berapa jaraknya, dan ke arah mana. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi apakah Anda menuju ke arah ya sekian derajat bujur atau bagaimana? Nah, seperti itu. Jadi itu alasan mengapa ini diberi nama koordinat kutub ya. Jadi ini jaraknya berapa, ada berpindahnya, dan ke arah mana. Arahnya itu ya kalau di bumi ya berarti itu sesuai dengan berapa derajat bujur gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, tapi kalau di sini ya kita patokannya pada sumbu X sama sumbu Y. Nah, kemudian bagaimana kita mengkonversi dari koordinat kartesian ke koordinat kutub? Jadi apa hubungannya antara X, Y pada sistem koordinat kartesian dengan R, theta pada sistem koordinat kutub? Nah, di sini kita bisa melihat yang mungkin ini kebetulan saya mengambil kasus seandainya X, Y berada di kuadran 1. Tapi kalaupun nanti berada di kuadran 2, 3, 4 sama saja. Anda bisa melihat kalau saya perhatikan X, Y, berarti kalau ini saya proyeksikan ke sumbu X, ini akan membentuk jarak X ya dengan titik 0. Dan kalau saya proyeksikan ke sumbu Y, berarti dia tingginya itu Y begitu. Nah, lalu Anda akan melihat ada sebuah segitiga siku-siku dengan R ini adalah sisi miringnya, dan theta ini adalah sudut yang terbentuk dengan garis horizontal. Berarti Y ya, Y ini kan panjang yang tegak ini ya, ini Y. Itu berarti akan sama dengan apa? Dengan sisi di hadapan sudut theta. Sedangkan X ini akan menjadi sisi yang di samping sudut theta. Dan R ini adalah sisi miringnya. Berarti kita tinggal pakai apa? Trigonometri. Ya. Berarti kalau dari gambar itu saya bisa simpulkan ya, X akan sama dengan R dikali kosinus theta. Karena kosinus adalah samping dibagi miring. Ya. X itu sampingnya ya, berarti miring dikali kosinusnya kan begitu. Lalu Y sama dengan R dikali sin theta. Karena Y itu sama dengan panjang dari sisi di hadapan atau di depannya sudut theta. Nah, jadi ini adalah rumus untuk konversi koordinat kutub ke kartesian. Kita bisa menggunakan rumus ini. Nah, kemudian bagaimana contohnya? Mungkin kita butuh contoh aja yang
sederhana saja ya. Ya kita juga bisa melakukan yang sebaliknya sebetulnya ya. Tapi ya nanti itu kita perlu meninjau sebagai kasus demi kasus. Contohnya misalkan ya, misalnya saya punya titik diketahui titik A dengan koordinat misalkan 3,3. Pada sistem koordinat kartesian. Lalu tentukan koordinat kutub dari titik A. Nah, di sini kalau saya cari jaraknya A dengan titik 0,0, jadi bagaimana? Ya, misalnya saya gambar saja ya, biar lebih kelihatan. Ini X, ini Y, kalau ini titik ya 3,3. Nah, berapakah jaraknya dengan titik 0,0? Ya, berarti kita bisa menggunakan teorema Pythagoras. Ya, jadi ini titik 0,0 di sini. Tentu saja di sini kalau 0,3 berarti jarak asalnya 3, lalu tingginya 3, ini ya. Nah, tapi di sini ini R-nya begitu. R-nya adalah akar dari 3 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Atau ini akar dari 18 sama dengan 3 akar 2. Ya, ini hanya menggunakan teorema Pythagoras biasa. Lalu berapa besar sebelumnya tetanya ini? Nah, sebetulnya kita mencari kapan ya X sama dengan R cos theta, begini ya. Kemudian apalagi ya, berarti ini 3 sama dengan 3 akar 2 dikali cos theta. Berarti cos theta adalah 1 per akar 2 atau sama dengan setengah akar 2. Nah, biar lebih yakin lagi, Y itu harus sama dengan R dikali sin theta. Y nya juga 3, R nya 3 akar 2 cos theta. Sin theta. Sin theta. Berarti sin theta juga sama dengan 3 dibagi 3 akar 2 sama dengan setengah akar 2. Nah, dari 2 ini cukup jelas ya. Berarti tetanya harus sama dengan 45 derajat. Atau kita membiasakan pakai radian, berarti pi per 4. Nah, jadi titik A ya, kalau kita buat dalam bentuk R, theta, ini adalah jari-jarinya 3 akar 2, tetanya pi per 4. Jadi arahnya arah 45 derajat dengan jaraknya 3 akar 2. Ya, tentu saja kalau Anda menyebutkan koordinat kutub, ya itu harus dipertegas ya, ini koordinat kutubnya ya. Karena ini sama-sama sesuatu, sesuatu. Tapi kan beda maknanya ya. Kalau 3,3 berarti ya ke kanan 3 satuan, ke atas 3 satuan. Nah, kalau ini R, theta
bergerak sejauh 3 akar 2 dengan arah sudut pi per 4. Ya, jadi ini harus dipertegas ini ya koordinat kutubnya. Mungkin satu lagi contoh ya, supaya ada contoh lain yang mana tidak di kuadran 1. Karena kalau di kuadran 1 kan ya itu cukup jelas gitu ya, maksudnya Anda bisa mengira-ngira posisinya dengan mudah. Nah, bagaimana kalau misalkan masih dengan soal yang sama gitu ya, jadi di koordinat kartesian saya punya titik B, misalkan itu berapa ya, mungkin ya, yang supaya agak mudah ya, jadi oke, mungkin saya buat ini saja, minus akar 3,3 mungkin begitu. Lalu ini di koordinat kutub jadi berapa ya? Ya, bisa saja kalau kita gambarkan di sini mungkin atau mungkin nggak mau digambar apa sih. Nah, ini kita lihat ya, R-nya berarti akar dari min akar 3 dikuadratkan ditambah 3 kuadrat. Ya, hasilnya menjadi berapa? Akar dari 3 tambah 9 ya, 12. 12 ini sama dengan 2 akar 3 ya kalau diakarkan. Ya, di sini tanda min atau plus ya tidak terlalu pengaruh ya. Karena apa? Kalaupun dikuadratkan nanti ketemunya juga positif. Nah, sekarang kita ingin mencari ya, kapan X sama dengan R dikali cos theta, dan kapan Y sama dengan R dikali sin theta. Kenapa harus dua-duanya? Itu supaya ketemu solusi yang tunggal. Nah, ini coba kita lihat ya, X-nya kan min akar 3. Min akar 3 sama dengan 2 akar 3 dikali cos theta. Berarti cos theta ini sama dengan min setengah. Nah, kalau cos theta sama dengan min setengah, itu berarti ada 2 kemungkinan ya, sama dengan min setengah. Berarti apakah dia apakah dia 120 derajat atau 240 derajat. Nah, makanya perlu disocokkan dengan Y-nya juga. Y-nya berapa? 3. R-nya 2 akar 3 dikali sin theta. Nah, berarti sin theta sama dengan 3 dibagi 2 akar 3. Ya, 3 bagi akar 3 kan akar 3 ya. Berarti ini akar 3 per 2. Nah, berarti sinusnya ini adalah setengah akar 3. Kosinusnya minus setengah. Nah, kalau gitu berapa? Sudah memenuhi ya. Jadi yang sinusnya setengah akar 3, kosinusnya minus setengah. Tentunya ini 120 derajat. Ya. Jadi tetanya adalah 120 derajat ya, atau saya langsung bilang saja ini adalah 2pi per 3. Ya, kita biasakan untuk langsung menggunakan radian ya, 2pi per 3. Kalau saya hanya pakai yang pertama saja, cos theta sama dengan minus setengah, nanti ada 2 kemungkinan ya, bisa di kuadran 2 atau 3. Lalu kemudian kalau sin theta sama dengan setengah akar 3, itu bisa di kuadran 1 atau 2. Tapi kalau yang dua-duanya berarti hanya ada 1 kemungkinan, yaitu yang di kuadran kedua. Ya, berarti dari sini kita bisa dapatkan ya, B ini 2 akar 3,
2pi per 3. Jadi kita harus melihat juga di mana letak dari titiknya, apakah di kuadran 1, 2, 3, atau 4. Jadi kita tidak bisa hanya sekedar menggunakan seperti arcus cosinus, arcus sinus, atau arcus tangen, karena itu bukan fungsi yang objektif sebenarnya ya. Nah, kita harus memperhatikan di mana posisi dari sudut arahnya. Nah, di sini kalau dari penjabarannya tampaknya nilai dari R ini harus positif seolah-olah. Tapi sebetulnya juga kita bisa membuat R-nya negatif. Loh, bagaimana caranya? Kalau R-nya negatif ya berarti arahnya berkebalikan. Jadi kalau misalkan arah positif itu ke arah kanan, ya berarti lawan kiri. Kalau misalkan R-nya itu positif itu ke arah kanan atas, berarti negatif dia ke arah kiri bawah, gitu ya. Jadi sebenarnya misalkan begini ya, 2 akar 3, 2pi per 3 ini juga sebetulnya akan ekivalen dengan min 2 akar 3 begitu, tetapi arahnya berkebalikan. Jadi sudutnya ditambah atau dikurangi dengan 180 derajat, tambah dengan pi lebih tepatnya. Nah, jadi ini bisa seperti ini, 5pi per 3. Jadi ini anggap saja arahnya ke kuadran 4, tapi dengan panjangnya negatif gitu ya, sehingga malah arahnya jadi pindah ke kuadran 2. Sama juga ini juga bisa dinyatakan menjadi min 3 akar 2 per 5pi per 4. Jadi titik yang berada di kuadran 1 itu sebenarnya bisa dinyatakan dengan arah kuadran 3, tapi dengan R-nya negatif. Dan sebaliknya, kuadran 2 pasangan dengan kuadran 4. Nah, nanti kita akan melihat bagaimana contoh kita melukis kurva jika persamaannya menggunakan koordinat kutub.